kasih Bu Ois. Terima kasih Bu Ois untuk doanya. Sama. Kita akan buka dengan lagu pembukaan. Kita berbahagia kalau kita bertemu dalam kasih Tuhan bersama-sama dalam ibadah ini, karena selama COVID ini juga nggak ketemu di gereja, jadi kayaknya mati gaya juga di rumah ya. Tapi bersyukur sekali kita boleh diberkati Tuhan, diberi fasilitas. Saya nggak kebayang kalau misalkan COVID ini dulu belum ada internet seperti ini, gimana nanti kita ketemunya kan. Itu waktu Tuhan memang luar biasa, kita nggak tahu apa rencananya. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau ungkapkan rasa syukur kita. Kita bersyukur kalau kita boleh bertemu satu sama lain dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Pak Rizat. Bapak Ibu, seperti biasa, apa ada yang mau memberikan kesaksian untuk kebaikan Tuhan? Kita boleh bersyukur. Ada hal-hal mungkin dalam minggu ini, atau ada hal dalam hidup kita yang kita perlu bagikan untuk menguatkan sesama kita. Monggo, silahkan Bapak Ibu. Saya boleh deh, karena tadi disuruh sama Bu Hilda untuk kesaksian, jadi saya ingin kesaksian. Boleh Bu Hilda? Ya, moga-moga Pak Ferrari jadi pancingan sih. Saya kasih umpan dulu, mungkin Bapak Ibu yang lain boleh ikut memberi kesaksian juga. Iya. Terima kasih Bu Hilda. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sebenarnya kesaksiannya lebih ke arah ini sih, betapa COVID ini dulunya ini buat saya merupakan suatu hal yang sangat membuat saya semacam menjadi orang yang kadang itu pesimis gitu ketika di awal-awal, tapi setelah menjalani fase hampir 2 tahun lebih, ada perubahan sedikit demi sedikit bagaimana saya bersikap terhadap kondisi yang ada pada saat ini. Jadi kuncinya yang mungkin yang saya rasakan selama ini adalah bahwa sebelum era COVID ini, hubungan saya dengan istri kemudian dengan anak-anak itu cenderung tidak terlampau dekat dibandingkan era selama pandemi ini, karena memang terutama karena saya memang tugasnya sering di luar begitu, jadi frekuensi ketemu, frekuensi untuk berinteraksi lebih dalam itu sangat terbatas begitu, sehingga kadang konflik, sensitivitas gitu terkait dengan perasaan dan segala macam itu jauh lebih di era sebelum pandemi kemarin. Nah, setelah era pandemi itu pun juga bukan awal yang bukan bisa saya terima juga sebenarnya,
di mana ketika di awal-awal pandemi itu saya juga merasa ada perubahan pola hidup yang berbeda begitu. Yang tadinya sering di luar, kemudian tiba-tiba sekarang mendem di rumah, dan merasa ada sedikit sesuatu yang ini kok nggak seperti stylenya saya lagi gitu, maksudnya dalam arti seperti cara berpikir saya dibatasi, kemudian saya juga tidak bisa mengeksplor lagi kapasitas saya untuk lebih dalam lagi, kemudian interaksi dengan person-person yang selama ini mungkin sering terjadi itu juga mulai berkurang. Nah, itu yang mungkin sedikit down juga ya, mungkin ya setengah tahun pertama kemarin di tahun 2020 itu. Nah, sampai akhirnya kemudian ada bentuk penerimaan terhadap kondisi, di mana kemudian saya bisa mencoba mencari nilai positif apa sih yang bisa saya dapatkan dari di tengah kondisi seperti ini begitu. Nah, saya mencoba membangun hubungan yang lebih intens lah bersama istri dan anak-anak, di mana kami mencoba membuat semacam bukan program ya, tapi semacam agenda-agenda kegiatan kecil-kecil gitu yang rutinitas dilakukan setiap hari. Nah, sebagai contoh misalnya bagaimana kami setelah setengah tahun terakhir ini mencoba untuk melakukan hubungan kekeluargaan yang lebih dekat lagi, misalnya melakukan bermain bersama, kemudian doa bersama yang sebelum-sebelumnya itu tidak pernah dilakukan. Nah, akhirnya setelah itu saya merasakan bahwa ada hal yang ada hal yang lebih yang bisa saya dapatkan terhadap terutama dari keterkaitan hubungan kami di antara kami dalam satu keluarga. Nah, saya sendiri secara pribadi yang dulu mungkin jarang bermain begitu ya dengan anak-anak, sekarang hampir saban hari itu bisa gitu, apalagi setelah habis kerja begitu ya secara WFH, itu saya punya intensitas atau frekuensi maupun waktu yang lebih buat mereka gitu. Nah, meskipun kadang di satu sisi ada juga sih rasa-rasa kangen juga dengan kondisi-kondisi yang lama, tapi tetap saya coba bisa terima terus dari hari ke hari begitu. Nah, saya merasakan semakin dekatnya hubungan itu antara saya dengan istri dan anak-anak, di mana rasa padahal kita udah 10 tahun ini menikah ya, tapi akhirnya rasa saling pengertiannya itu jauh lebih bisa terbangun begitu, karena komunikasi yang udah intens juga, hampir setiap hari kita bisa berkomunikasi gitu ya. Kemudian dengan anak-anak pun begitu, bahkan yang tadinya saya merasa yang mereka tadinya mungkin kurang begitu, ini sekarang udah bisa menjadi lebih dekat lagi begitu. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi meskipun setelah hampir setelah 1 tahun mungkin 8 bulan ya kita mengalami COVID ini, masih ada rasa yang ini maksudnya berpikir kita ke depannya ini masih seperti apa ya nanti ke depannya begitu. Tetap ada, bukan kekhawatiran sih, hanya rasa kepingin tahu nanti setelah itu seperti apa ya setelah ini. Apakah apa yang sudah dibangun selama 1 tahun 8 bulan ini akan berubah lagi apabila nanti polanya berbeda lagi. Nah, itu yang mungkin masih menjadi pertanyaan juga nanti. Pertanyaan yang sering muncul dalam diri saya nanti kalau udah setelah 1 tahun 8 bulan atau mungkin katakan setengah tahun kemudian, itu apakah nanti polanya akan berubah lagi gitu. Nah, itu yang mungkin, tapi saya percaya bahwa saat ini penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan itu menjadi hal yang paling baik buat kami, bahwa hari ini ada kesusahannya, besok juga ada hari kesusahannya, jadi ngeflow saja lah begitu. Tapi jadi saya bisa merasakan bahwa memang kalau kita selalu bisa mindset pemikiran kita itu kita untuk kita ubah dengan rasa syukur terus, itu yang membuat kita jadi bisa menerima kondisi keadaan seperti apapun. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, saya sharing. Ini jujur aja mendadak karena baru tadi ditodong sama istri, jadi saya juga belum punya gambaran yang utuh. Tapi minimal ini saya hanya berbagi hal apa yang saya rasakan
selama di tengah pandemi COVID ini, dan banyak hal yang positif yang bisa saya dapatkan yang itu yang bisa membuat saya juga semakin dekat dengan keluarga, dan tentunya berharap juga proses keintiman dengan keluarga yang dibangun saat ini juga bisa mengarah kepada proses keintiman yang lebih kuat lagi kepada Tuhan. Itu sih Bu Hilda sedikit sharing dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Terima kasih Pak Ferrari untuk kesaksiannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang juga mau share kesaksian kebaikan Tuhan. Kalau saya sih boleh menambahkan tadi, sebelum COVID memang saya sama Ferrari ini punya kesibukan masing-masing, karena ayahnya ini tugasnya kan membuat peta ya, surveyor. Jadi dia sering tugas ke luar kota juga gitu. Jadi saya sama anak-anak sering ditinggal hanya bertiga. Jadi terus Ferrari ini juga, suami saya ini tipe orang yang memang kalau udah kerja itu konsen banget ke kerjaan gitu. Jadi memang sehingga saya juga mengambil peran saya sebagai ibu, ya udah gitu. Jadi sibuk, sama-sama sibuk sendiri gitu. Mungkin saya juga bersyukur COVID ini mendekatkan kami berdua gitu. Jadi tadi kata suami saya, mindsetnya harus dirubah, itu benar banget. Ketika kita punya rasa syukur, kita terus melihat kebaikan Tuhan, itulah yang membuat kita tetap bertahan dalam keadaan apapun itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Kalau gitu, kalau tidak ada lagi, kita mau menyanyikan satu pujian. Kemarin saya cari di YouTube pujian apa ya yang kira-kira cocok untuk kesaksian ini. Dan kebetulan kemarin tiba-tiba muncul aja di layar YouTube saya dari lagunya Herlin tentang sekalipun. Jadi ketika sekalipun kondisi hidup kita ini sedang terpuruk ataupun buruk, hasil tidak seperti yang diharapkan, tapi tetaplah kita bersuka cita karena Allah adalah kekuatanku, karena Allah menyelamatkanku. Kita akan menyanyikan bersama sekalipun.
kakiku seperti kaki rusa. Tuhan itu adalah kekuatanku yang teguhkan jejakku di bukitku. Oh, yang teguhkan jejakku di bukitku. Oh, yang teguhkan jejakku di bukitku. Oke, apa ini? Pak Risa untuk lagunya. Bapak Ibu, saya yakin kita semua di sini datang dengan satu kesadaran bahwa Tuhanlah yang memegang hidup kita. Ketika kita memilih untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, kita minta Tuhan untuk terus menyirami hidup kita. Tuhan akan selalu memberikan siramannya melalui firman-Nya ketika kita membuka hati kita. Firman-Nya lah yang akan terus membuat kita bertumbuh, sehingga akhirnya kita boleh berbuah dan berbuah dan berbuah lebih banyak lagi dalam Tuhan Yesus. Ketika firman Tuhan itu menyapa kita, kita yakin Tuhan memberikan pelita untuk menyinari jalan kita. Dalam suka maupun dalam duka, saat senang maupun dalam sedih. Dan ketika firman-Nya boleh terus kita pegang, maka amanlah jiwa kita. Kita mau menyanyikan lagu mengantar firman, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Budi. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka
Silakan Pak Budi. Oh, terima kasih Bu Hilda atas kesempatannya. Saya bisa diizinkan bisa screen share enggak ya? Mas saya bawain pakai slide. Sudah, Pak. Sudah, baik. Apa sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Bentar. Mana? Stop share maksudnya. Enggak, saya udah videonya udah bisa. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan memulai dari renungan kita pada sore hari ini. Tadi Bu Hilda mengatakan biarlah kita akan berbuah. Nanti kita belajar dari firman Tuhan yang sore hari ini topiknya itu bersedia dibersihkan. Nanti kita akan membawa kita supaya kalau dibersihkan kita bisa berbuah banyak gitu. Nah, kita akan belajar dari Yohanes 15 ayat 1 yang sampai dengan 3 yang disediakan sebagai tema untuk sore hari ini oleh Majelis Jemaat. Tapi sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu untuk membaca firman Tuhan dan memohon bimbingan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang punya kerajaan surga, kami selalu bersyukur di dalam kehidupan kami bahwa Engkau menyediakan segala sesuatunya, baik makanan jasmani maupun makan rohani kami. Pada sore hari ini kami juga disediakan waktu bersama-sama untuk bisa merenungkan akan sabda-Mu. Tapi sebelum itu kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, supaya Engkau sendiri yang memberikan penjelasan bagi kami semua, apa yang difirmankan, dan kami boleh belajar daripadanya. Ajarlah kami untuk merendahkan diri, baik rekan-rekan dan juga kami yang membawakan, supaya Engkau sendiri yang berbicara, dan Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan bijaksananya, supaya kami boleh melakukan akan firman-Mu ini. Tuhan, sekali lagi kami mengundang Roh Kudus-Mu berada di tengah-tengah kami, dan kami bersedia untuk belajar daripadanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, di sebelah saya ada istri saya, karena kita akan belajar nanti saya akan membawakan dengan pola yang sedikit berbeda, di mana ada talk show katanya nanti di dalam akhir dari renungan kita. Bagaimana talk show yang akan kita sampaikan dengan diskusi, dan kita juga akan mengundang Ibu Bapak sekalian untuk berdiskusi. Jadi topik yang disediakan Majelis Jemaat adalah bersedia untuk dibersihkan. Jadi kita akan membawa kehidupan kita supaya nanti bisa dibersihkan tadi dalam rangka untuk menghasilkan buah. Kita akan membaca dari Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan ketiga sebagai bahan perenungan kita pada malam hari ini. Ini saya kemukakan di slide, kami persilakan istri saya untuk membacanya. Yohanes 15 ayat 1 hingga 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan sedangkan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Jadi Ibu Bapak sekalian, sebenarnya firman Tuhan dari cerita pokok anggur ini sangat jelas ya, bahwa ada pengusaha, ada ranting, ada pohon, dan sebagainya. Tapi mungkin saya akan menguatkan coba supaya kita terarah persekutuan kita. Tujuannya malam hari ini adalah supaya kita semua dapat menjelaskan arti kata dibersihkan itu apa. Nanti kita bisa belajar dan setiap orang bisa sharing, bisa bercerita ya. Yang kedua, kita mengetahui hal-hal apa saja
yang menghalangi di dalam kita untuk menghasilkan buah. Jadi dituntut untuk berbuah, tapi apa saja kendala-kendala yang dijumpai? Karena kehidupan ini penuh tantangan kayak gitu. Ferrari tadi sudah melihat bagaimana tantangan menghadapi COVID misalnya di keluarganya. Dan tujuan ketiga, kita mempunyai tekad. Jadi setelah perenungan kita mempunyai tekad, ada semangat bagaimana kita bisa menghasilkan buah lebih banyak di dalam kehidupan. Itu tujuan kita di dalam perenungan malam hari ini. Saya mungkin akan memberikan ilustrasi lebih dahulu berkaitan dengan tanaman anggur. Kalau kita lihat di gambar di sini, tanaman anggur itu ada batangnya yang masuk ke dalam tanah, kemudian ada cabang-cabangnya, termasuk ranting-rantingnya yang biasanya supaya kelihatan lebih berbuah banyak, itu dilebarkan, jadi ditebarkan ranting-rantingnya sehingga, nah di dalam penanaman anggur biasanya si petani anggur itu harus membersihkan, jadi harus memotong daripada ranting, malah pada waktu-waktu tertentu dia harus membersihkan, menghilangkan cabang-cabang yang tidak berguna, hanya ditinggalkan kadang-kadang cuma 5 katanya, supaya untuk menghasilkan buah anggur yang lebih banyak kayak gitu. Nah, anggur ini kan kadang-kadang bersifat musiman, tetapi sekarang sudah banyak bisa terus-menerus di dalam kondisi lingkungan kita. Nah, yang perlu diamatin bahwa kalau kita berbicara mengenai pohon itu harus ada akarnya. Jadi ada akar yang masuk ke dalam tanah yang menyerap zat-zat gizi. Mengatakan untuk jadi buah anggur itu ada bahan lain yang harus masuk, diserap di dalam akar tersebut, termasuk dari sinar matahari dan udara kayak gitu. Nah, anggur itu akan menyerap, akarnya akan menyerap zat gizi sehingga kita harus memupuknya. Pohon anggur tersebut harus dipupuk. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi akan masuk ke dalam batang daripada anggur tersebut, pohon tersebut, dan akan disalurkan kepada ranting-ranting karena di dalam batang pokok ada ranting-ranting, ada cabang-cabang yang ada daun-daunnya yang akan memberikan buah. Tadi dari mata itu akan muncul ranting untuk menghasilkan buah. Nah, proses ini harus berjalan sehingga waktu-waktu tertentu pekerja yang punya penanaman anggur tersebut, petani, harus membersihkan. Kalau enggak katanya tidak berbuah. Itu banyak terjadi di negara-negara subtropis juga demikian. Untuk menghasilkan buah yang bagus, yang manis, yang ranum, itu harus ada perawatan di dalam tanaman tersebut. Jadi kalau saya bisa menggambarkan apa yang terjadi, kalau kita kembalikan kepada ilustrasi tadi, maka pengusaha anggur itu, petani adalah apa? Petani itu adalah Bapa kita yang di surga. Jadi yang memelihara kita, membersihkan kita adalah Bapa kita yang di surga. Sedangkan Yesus digambarkan sebagai pokoknya. Jadi tanaman pokoknya ini yang akan menyupport daripada ranting kita. Kita sebagai ranting, manusia sebagai ranting, orang Kristen sebagai cabang, sehingga kita harus untuk berbuah, orang Kristen harus nempel kepada Tuhan Yesus agar dia bisa berbuah kayak gitu. Berbuah, nah buahnya itu sudah barang tentu buah anggur yang akan bisa dipakai oleh orang-orang tertentu atau juga oleh Tuhan sendiri yang akan memanfaatkannya. Jadi mesti ingat bahwa Tuhan itu adalah pengusahanya, si petaninya. Jadi dia akan mampu nanti suatu saat memotong daripada ranting-ranting yang tidak berguna, misalnya kadang-kadang ada ranting yang kering di dalam anggur tersebut, sehingga akan mengganggu pertumbuhan daripada daun misalnya, maka akan dipotong misalnya. Ada ranting yang kena ulat misalnya, yaitu juga akan dibuang, dibakar dan sebagainya, untuk memberikan kesempatan kepada ranting-ranting lain untuk tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. Nah, buahnya itu harus banyak. Nah, dan inilah yang harus dimintakan sebagai ranting orang Kristen, kita adalah ranting-ranting itu untuk menghasilkan buah. Oke, jadi kalau saya lihat itu ada pisau, ada gunting ya, gunting kebon
itu biasanya petani di dalam kebun anggur itu akan memotong ranting-ranting karena rantingnya kadang-kadang menjadi keras dan itu akan dipotong dengan suatu gunting kebun khusus yang kadang-kadang keras, sehingga tadi dalam musim-musim tertentu kita bisa melihat kebun anggur ini adalah sebelah kanan sampai daunnya itu tidak ada, dalam rangka mempersiapkan tadi ada tunas yang akan muncul, mata-matanya yang akan muncul sehingga membentuk cabang baru. Sehingga tadi kenapa sampai bersih demikian, itu dibersihkan dalam rangka mempersiapkan adalah ranting baru yang akan muncul, rantingnya itu akan ditumbuhkan lebih baik untuk menghasilkan buah. Ini adalah proses, sehingga Yesus menggambarkan tadi dari bacaan Yohanes kita menggambarkan bagaimana situasi tanaman anggur yang dimetaforakan terhadap kehidupan orang-orang Kristen, sehingga kita sebagai ranting dimintakan akan dibersihkan. Nah, yang perlu saya jelaskan juga buah kehidupan kita. Jadi kita harus berbuah. Buahnya apa sih misalnya? Saya melihatnya kalau kita belajar dari Galatia, sudah barang tentu kita punya buah-buah roh. Buah-buah roh ini misalnya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini harus muncul di dalam kehidupan ketika kita sebagai ranting nempel kepada pohonnya gitu. Nah, itu harus dibuktikan bahwa buah-buahnya ada. Tapi saya kadang-kadang meluaskan buah-buah yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Buahnya tidak hanya dipakai untuk ditunjukkan bahwa saya mempunyai buah karena saya mempunyai kasih, mempunyai baik kepada orang lain, tetapi juga kita ingat bahwa hukum terutama dan hukum utama itu dimintakan bahwa kita juga makin lama harus makin mengasihi Tuhan itu sendiri di dalam buah-buah rohani kita. Makin mengasihi sesama kita, manusia yang lain, dan sebagainya, sehingga buah-buah sendiri akan dimanfaatkan bagi orang lain. Nah, ini yang mesti dilihat daripada buah rohani. Tetapi mesti diingat, saya kadang-kadang juga menginginkan ada buah jasmani gitu. Kan kita tadi Ferrari diberikan anak dan sebagainya, mempunyai kekayaan, mempunyai rumah dan sebagainya, itu juga sebagai buah jasmani dan kita harus mensyukuri kalau kita bisa merawat daripada anak kita, merawat daripada kekayaan kita, rumah-rumah yang diberikan, termasuk tetangga kita. Nah, inilah yang harus kita kerjakan dari segi jasmani, karena kehidupan orang Kristen menurut saya itu harus lengkap. Malah tidak hanya jasmani, rohani, tetapi secara emosional juga kita akan tunjukkan gitu kepada orang lain. Nah, ini perlu diingat supaya buah-buah kita adalah betul-betul nyata di dalam kehidupan. Nah, kita akan mendalami berbagai refleksi ya, sebagai refleksi kita dalam perikop tadi. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan berdiskusi dengan istri saya, tetapi saya tidak hanya berdiskusi istri saya, tetapi juga membawakan ibu bapak peserta persekutuan wilayah di wilayah satu ini gitu untuk bersama-sama. Baik, kita akan memulainya untuk ada 3 hal yang dapat direfleksikan dari perikop kita, Yohanes 15, 1-3. Oke. Bentar. Oke, ini adalah pertanyaan. Silakan Ibu Wina untuk menjelaskan. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pohon anggur itu harus dibersihkan, bahkan dipangkas atau pruning agar berbuah. Nah, apa pengalaman suamiku ketika pohon kehidupan kita dibersihkan? Boleh cerita atau pengalaman Bapak Ibu ketika pohon kehidupan kita dibersihkan? Saya sih malah merefleksikan misalnya bagaimana tadi kesaksian si Ferrari sebelum COVID, di mana hubungan misalnya karena kesibukan bekerja, sering keluar kota, masih belum mengenal lebih banyak barangkali hubungannya dengan istrinya, dengan anak-anaknya, malah dengan keadaan COVID ini bisa bertemu dengan anaknya, tadi masih mengenal satu dengan yang lain. Menurut saya bisa aja kehidupan Ferrari ini mengalami pruning gitu. Jadi Tuhan yang mempunyai kebun bisa mulai memangkas
supaya mengembalikan Ferrari akan tanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau saya bisa melihat bahwa itu juga bagian daripada proses mana Tuhan memberikan kesempatan kepada Ferrari mencoba membersihkan. Tuhan sendiri akan membersihkan, memfasilitasi, tapi kita mau atau tidak gitu. Sehingga kita kembali mempunyai buah tadi yang ditunjukkan bagaimana Ferrari lebih mengerti akan kehendaknya Hilda tadi dikatakan. Mau mengerti akan anak-anak. Nah, itu salah satu contoh tadi yang dikemukakan. Menurut saya itu bagian daripada proses pruning tadi dipangkas, dibersihkan oleh empunya tanaman tersebut supaya kita bisa berbuah gitu. Yang buahnya tadi dirasakan bahwa ternyata Ferrari mendapatkan sukacita dengan keluarganya di masa pandemi ini. Itu mungkin sebagai contoh yang kalau bisa saya lihat dari kesaksian Ferrari. Jadi artinya dibersihkan itu ada kalanya nggak usah harus drastis ya. Kalau lihat ceritanya Ferrari ini atau di pruning itu bisa drastis atau cuman kira-kira ya itu pengalaman hidup biasa. Bisa, jadi bisa drastis. Jadi kadang-kadang kalau kita kembalikan ke cerita tanaman anggur, ada ranting-ranting tadi yang sudah kering, yang mati, itu dipotong, harus dibuang. Misalnya kalau kita punya dosa tertentu misalnya, kadang-kadang Tuhan tidak membiarkan dosa ada di dalam diri kita. Dosa itu harus dibuang. Kalau perlu dipotong gitu, dibuang, dibakar kayak gitu. Tapi ada juga tadi ranting-ranting, wah ini harus dibersihkan supaya berbuah lebih banyak gitu. Misalnya dalam cerita Ferrari bukan dipotong, tetapi bagaimana dibersihkan sehingga Ferrari kembali akan menghasilkan buah bagi keluarganya. Diingatkan gitu. Ya. Diingatkan gitu. Oke. Ada yang mau sharing? Nah, saya pengen dengar nih cerita pengalaman Ibu, kan namanya tadi tujuannya pengen dengar sama-sama gitu. Saya pengen dengar dari orang-orang wilayah 7. Wilayah 1. Mungkin Bu Retno barangkali gimana, bisa cerita nggak di dalam kehidupannya apakah Tuhan pernah bekerja untuk membersihkan, untuk memperbaiki, memotong? Ada bisa diceritakan Bu Retno? Silakan. Di unmute dulu dan bisa bicara jadinya Bu Retno. Iya. Kalau dibersihkan mungkin untuk hidup saya hampir tiap saat ya mungkin kalau untuk saya. Jadi yang saya rasakan dalam hidup, apapun yang menjadi penghalang saya untuk berbuah tadi damai sejahtera juga, kemudian saya bisa kesabaran ya, buah-buah itu terutama kesabaran ya. Kalau saya karena orangnya tidak sabaran, mungkin menghadapi dalam pekerjaan, dalam menghadapi orang-orang di sekitar saya, bahkan yang nggak kenal pun misalnya di jalan, atau orang yang nggak bisa ngantri aja, itu bikin saya emosi gitu ya. Tapi setiap saat Tuhan selalu mengingatkan, membersihkan saya untuk buah, jangan sampai buah-buah saya tidak, buah-buah roh itu tidak ada hasilnya dalam hidup saya gitu. Ketika misalnya udah ada tunas baru, tapi tiba-tiba saya ada kesombongan yang sebetulnya bukan kesombongan yang saya tidak sengaja gitu ya. Saya sengaja memperlihatkan kepada orang, tapi saya pernah 2 bulan yang lalu mungkin saya kesaksian juga ketika pandemi ini merenggut nyawa ponakan saya. Di situ saya sempat merasa sombong, padahal sombong di sini ketika saya justru merasa bersyukur ketika saya bisa dimudahkan untuk mendampingi ayah mertua yang juga kena COVID, dan semuanya bisa berjalan sampai ayah mertua saya sembuh.
Di situ saya bersyukur, tapi di rasa syukur saya itu ada kesombongan ketika saya bilang, untung saya ada, maaf ini saya ulang-ulang karena memang ini sangat-sangat dalam kehidupan saya sangat membersihkan tadi. Untung saya bilang saya punya koneksi ini. Padahal itu saya bicara pada diri saya sendiri. Untung saya punya koneksi dokter, untung saya punya koneksi untuk obat-obatan, untung dan untung. Padahal semuanya adalah kehendak Tuhan. Dan ketika keponakan saya sendiri yang sangat dekat dengan saya hanya dalam waktu 5 hari tidak tertolong, di situ saya oh ternyata Tuhan yang membuat semuanya berkenan terjadi dalam kehidupan kita. Mau itu apa kemudahan-kemudahan tadi, dan ketika ponakan saya meninggal itu, saya baru sadar bahwa keuntungan yang kamu sebutkan tadi, kesombongan yang kamu sebutkan tadi tidak ada fungsinya kalau Tuhan tidak berkehendak gitu. Jadi ya itu tadi, kalau saya sering sekali dibersihkan oleh Tuhan dalam hal-hal kecil sekalipun, kayak tadi dalam kalau ada antrian atau apa gitu, saya disebut lagi, memang kita itu sudah benar, tapi tidak harus menjadi emosional gitu. Kita tidak terus menghargai orang lain juga dengan kita misalnya menegur orang lain dengan marah di depan umum juga gitu. Nah, itu sering sih Tuhan membersihkan saya, tapi mungkin kadang-kadang setelah dibersihkan ada lagi gitu ya. Ya itu masih belajar untuk terus kebersihan itu ada dalam hidup saya. Itu aja sih, Pak. Saya sangat setuju, Bu Retno, bahwa proses pembersihan yang dilakukan oleh Tuhan yang punya kebun anggur tersebut itu adalah berproses di dalam kehidupan. Kalau kita lihat pohon anggur itu sampai puluhan tahun itu sampai itu hampir tiap tahun, bukan tiap tahun ada musimnya. Itu akan dipangkas, akan dibersihkan terus-menerus itu. Kalau kita lihat ke kebun anggur ya, kalau saya lihat misalnya di beberapa dilihat. Nah, inilah menjadikan proses supaya bahwa kehidupan kita pun sampai akarnya kuat, sampai batangnya besar, kemudian ranting-rantingnya kuat, itu adalah proses. Jadi Bu Retno menceritakan sesuatu betul bahwa kita harus bersedia pada prinsipnya untuk dibersihkan gitu, diproses. Kemudian pertanyaan berikutnya, oke. Nah, ini tadi mungkin yang hampir sama sih dengan Bu Retno tadi ya, merasakan sedih, merasakan sakit. Nah, ini bagaimana kita menghadapinya nih? Kalau yang seperti tadi ceritanya Bu Retno, atau mungkinkah kita malahan melarikan diri atau bersembunyi, menjauh dari Tuhan, atau bagaimana nih? Kita harus menghadapinya. Ya, kembali ke cerita pokok anggur tadi, kita sebagai ranting ya, jadi ranting yang ada uletnya tadi ya dipotong, ranting kering ya dibuang gitu. Kadang-kadang dipotong menjadi sakit kayak gitu. Tetapi kan sebagai ranting kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak nempel kepada pohonnya gitu. Makanya bahwa rantingnya akan menjadi sakit, menurut saya sih menghadapi masalah itu kan masalah macam-macam di dunia ini, di kehidupan, tetap kita harus tetap nempel bagi saya sih kepada pohonnya. Ya pohonnya itu adalah Yesus gitu. Jadi kalau kita tidak nempel kepada pohonnya, kalau melarikan diri misalnya ranting kita atau cabang kita itu dipotong dibuang, maka kita tidak bisa hidup lagi. Jadi kita mesti ingat bahwa di dalam kehidupan ini tetap kita harus nempel ingat kepada pohonnya, yaitu adalah Yesus itu sendiri gitu. Itu gambaran yang boleh saya sampaikan. Ya, berarti memang kadang-kadang kita terlupa atau terobsesi dengan masalah sehingga lupa ya kalau Yesus itu ada ya di situ ya, bahwa Yesus itu harusnya nempel terus sama kita dan selalu membimbing atau menjaga kita lah, seharusnya itu yang kita sadari ya. Betul. Tetapi kalau kita merasa waktu dibersihkan itu merasa sakit,
merasa susah dan sedih dan sebagainya, saya selalu mengundang kepada rekan-rekan untuk mencoba kembalikan kepada Tuhan dan kita bisa bersyukur, kita itu masih nempel gitu. Dan kita harus menerima kalau ada sakit dan sebagainya, jadi jangan mengeluh, jangan kayak gitu. Bisa nggak kita mensyukuri tetap hidup di dalam Tuhan supaya rasa sakit itu hanya bagian proses di dalam rangka kita menghasilkan buah. Iya. Setuju. Ya. Nah, berikutnya kayak gitu kita akan merefleksikan dari aspek lain nih. Adakah buah rohani yang Anda rasakan saat ini? Apakah buahnya sudah semakin banyak? Atau bagaimana caranya nih agar berbuahnya lebih banyak lagi? Iya, ada cerita katanya ada orang Kristen sampai 30 tahun misalnya sudah ikut, katanya kok kayak gini-gini terus sih, katanya dia bilang kan. Tapi kita dituntut menghasilkan buah gitu. Apakah dalam 30 tahun ini pertanyaannya atau orang yang 15 tahun sudah bisa menghasilkan buah? Tidak. Bisa nggak kita merefleksikan melihat kehidupan kita masing-masing? Saya pengen dengar dari teman-teman dari wilayah 1 nih. Siapa yang bisa ngomong nih? Bu siapa nih? Bapak lah, Bapak. Pak Ruswanto ya Pak. Saya pengen dengar Pak Rus. Silakan cerita. Bisa nggak menilai bagaimana melihat buah-buah yang ada di dalam kehidupan Pak Rus? Silakan Pak Rus. Halo, di unmute dulu Pak Rus. Masih mute itu. Pak Ruswanto. Ya, udah Pak. Silakan Oke, ceritakan buah-buahnya bagaimana yang dialami. Kalau untuk di dalam kehidupan kami Pak, untuk saat ini untuk rohani, kalau merefleksi ke yang pertama, memang kalau pada saat di planning atau dipangkas, kita pada suatu saat itu pasti merasakan sakit Pak. Seperti kalau kita ke pohon, itu akan luka mengeluarkan getah. Nah, seperti halnya di dalam kehidupan kita pun juga sama. Kalau kita manusia mungkin menangis Pak ya. Tapi menangis tidak keterusan dalam arti, oh iya memang di dalam kehidupan kami bersalah. Nah, setelah itu kita akan mengalami perubahan apa yang sudah dilakukan ternyata salah atau tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kadang setelah kita mengalami hal itu, kita kadang kembali melakukan mungkin kesalahan. Nah, itu yang kadang kita sulit untuk bisa melakukan, untuk bisa makin berbuah banyak. Akan tetapi tidak selalu untuk berbuah yang semakin banyak. Nah, bagaimana caranya kita agar berbuah banyak? Nah, mungkin untuk memupuk di dalam diri kita, keluarga kita, maupun teman, ataupun teman dekat, ataupun persekutuan. Karena tidak bisa kita memupuk dengan diri sendiri, pasti perlu dengan bantuan terdekat kita, Pak. Mungkin itu Pak Budi yang dapat sampaikan. Pak Rus, bisa merasakan nggak ketika sakit waktu dipotong, misalnya dalam kehidupan, terus menghasilkan buah, ada sukacita, pernah ngalamin nggak? Iya, bahwa ada Pak. Gitu? Iya. Nah itulah yang buah yang akan ditemukan gitu. Tadi Bu Retno menyatakan dengan mengendalikan emosinya, makin lama dia masih bisa mengendalikan sehingga merasa lebih tenang. Kan tadi buah-buah roh itu ada sukacita, ada tenang, bisa menjadi lebih baik kepada orang lain. Pak Ferrari bisa mulai dekat dengan anak-anaknya, ternyata bisa menyukai. Nah, hal itu adalah hal-hal yang sederhana sebenarnya dalam kehidupan, tapi kita bisa merasakan gitu ada buah daripada yang dihasilkan meskipun kita mengalami tadinya adalah kesulitan. Ya saya undang supaya Ibu Bapak sekalian juga merenung gitu. Coba dalam kehidupan apalagi yang kira-kira bisa dipakai sehingga kita bisa lebih sukacita, bisa damai sejahtera gitu. Nah
Nah, inilah semuanya di dalam proses gitu. Bagi saya sih supaya menantang kita untuk melakukan menjalani kehidupan ini dengan suatu sukacita kayak gitu. Bentar. Oke. Ya. Apa saja dalam kehidupan kita yang sekiranya menghambat kita untuk berbuah? Dan tadi ada yang bilang sedih, dan tetapi coba kita lihat dimensi kehidupan kita nih sebagai gereja tubuh Kristus. Bisa nggak kita ada hal-hal yang menghambat kita untuk berbuah di dalam sosial, lingkungan kita, atau ekonomi, atau keluarga, kesehatan, atau emosi? Iya, jadi saya sih berpikirnya gini, hidup ini kan lengkap ya. Sebagai orang Kristen ini bisa dilihat dari sisi misalnya sebagai gereja tubuh Kristus yang mempunyai misi di dalam kehidupan, tapi kita juga ada dimensi sosial, kita berinteraksi dengan orang lain, bisa ketemu tadi di stasiun waktu ngantri tadi Bu Retno, ada dimensi ekonomi, ada tadi Ferrari dimensi keluarga, ada juga kesehatan. Kadang-kadang beberapa orang menjadi mengeluh kalau saya temukannya, apalagi di dalam situasi pandemi, misalnya dari dimensi ekonomi. Ekonomi ternyata gara-gara ekonominya sulit, kadang-kadang orang itu menjadi kesulitan gitu, menghambat pertumbuhan dia, menghambat untuk menghasilkan buah. Oh, bagaimana menghasilkan buah katanya? Bagaimana kita bisa sukacita kalau memang kerjaan juga lagi di PHK misalnya. Bisa nggak kita coba merenungkan gitu, kira-kira di dalam hidup kita masing-masing ada nggak yang menghambat gitu dari dimensi-dimensi tersebut sehingga kita tidak bisa berbuah gitu. Saya pengen dengar ceritanya. Bu siapa nih katanya? Bu Elida, bisa nggak cerita nggak Bu Elida? Elida Sepayung. Pengen dengar gimana Bu ceritanya? Kesulitan apa? Dari semua dimensi, Pak. Boleh pilih beberapa ya? Ya, salah satu. Silakan. Pengen dengar kesaksian, sharing kita semua. Yang menghambat mungkin satu bisa ya, sebagai gereja tubuh Kristus. Nah, bagaimana kita, bagaimana saya, diri saya itu, segala tingkah laku saya itu bisa menjadi apa ya, kan katanya kalau bisa nih orang Kristen itu sebagai kitab yang terbuka gitu ya katanya. Jadi melalui tingkah laku kita, perkataan dan perbuatan kita itu kalau bisa diharapkan menunjukkan bahwa benar-benar kita sebagai pengikut Kristus, tapi kan pada kenyataannya kan kita belum bisa seperti itu ya, bisa menunjukkan bahwa kita menjadi kitab yang terbuka gitu ya, menunjukkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus yang baiklah, belum masih dalam proses menuju ke situ. Kemudian untuk yang 6 kali ya, dari dimensi sosial. Ya, ini dimensi sosial bisa juga nih menjadi salah satu penghambat bagi saya secara pribadi untuk berbuah. Bagaimana saya bisa bisa mengontrol emosi saya, mengontrol godaan-godaan dalam diri saya untuk berkata tidak untuk hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan gitu. Itu sih Pak yang bisa saya sharingkan. Baik Ibu, terima kasih untuk sharingnya. Jadi kita dituntut sebagai kitab terbuka, betul, sebagai gereja. Pengennya tuh kalau orang lain ngelihat orang Kristen ini, misalnya janganlah ada beberapa orang ini hidupnya mengeluh aja katanya, misalnya gara-gara ekonomi, gara-gara kesehatan. Tetapi bisa nggak orang lain itu melihat kitab terbuka sebagai orang Kristen ini? Loh, orang Kristen ini ya meskipun ada penyakit toh kita masih bisa bersuka gitu, masih bisa tenang, masih bisa bersyukur, tidak menjadi beban. Ini adalah penting. Nah, ini perlu latihan menurut saya. Kadang-kadang
tidak bisa kita itu bisa mengendalikan apa-apa yang menghambat untuk berbuah. Tapi kita dituntut untuk berbuah lebih banyak gitu. Tadi dengan latihan, barangkali tadi kegiatan sosial misalnya dengan lingkungan, bisa nggak kita menjadi makin makin rendah hati, makin damai, makin baik kepada orang lain, makin saleh, dan itu karena itulah buah-buah roh yang memang harus dipunyai orang Kristen gitu. Nah ini adalah berjalannya waktu. Kalau kita lihat kembalikan kebun anggur, kalau kita pangkas sedikit demi sedikit, makin lama makin banyak buahnya tadi, dan makin ranum dan sebagainya, itu sampai puluhan tahun itu untuk menghasilkan buah yang baik tersebut. Jadi saya dorong teman-teman sekalian bahwa jalanilah kehidupan, bahwa kalau ada hambatan, ya hambatan itu bagian daripada proses gitu, tapi kita menghasilkan buah pada akhirnya. Biarlah hambatan itu dikendalikan dan kita bisa menilai apakah kita tahun depan ini makin bisa mengendalikan emosi, misalnya makin bisa lebih baik atau tidak, itu tantangannya. Jadi tiap orang mempunyai pergumulan, saya yakin. Oke, refleksi yang ketiga berkaitan dengan pohon anggur ini gimana nih? Pohon anggur berbuah setiap tahun. Apakah kita dapat mengadakan pembersihan sehingga tahun depan lebih banyak buahnya? Bukan hanya tahun, tapi 3 bulan, 1 minggu, besok. Harus punya target ya, seperti itu. Saya pikir iya. Kalau enggak, tadi ada teman saya yang ditanyakan, kok 30 tahun kok hidupnya kayak gini-gini aja gitu. Saya pengennya mempunyai tekad gitu bahwa oh tahun depan lebih baik nih. Kadang-kadang kan setiap akhir tahun kadang-kadang kita berefleksi, pengen saya mengendalikan lebih baik tahun depan. Tapi bukan hanya setiap tahun gitu kalau saya sih pengennya. Bisa nggak kalau memang ada tekad hari ini, wah 3 bulan saya bisa mencoba lebih dekat dengan anak-anak saya misalnya. Malah kadang-kadang untuk memulai yang besar, yang 3 bulan atau 1 tahun, kadang-kadang dalam 1 minggu atau besok barangkali, oh kita punya komitmen sekarang, saya merasakan bahwa saya lagi di pangkas yang ini, biarlah saya akan mendapatkan buahnya, kayak gitu, saya akan mencoba menerima si petani anggur ini yang memangkas saya ini, besok saya akan coba berlatih itu membuat misalnya. Itu biasanya di dalam konsep perencanaan. Kalau saya biasanya kadang-kadang bawa perencanaan bukan hanya jangka panjang. Untuk memulai perencanaan jangka panjang ini, kita harus melangkah dulu yang sederhana. Makanya besok bisa nggak kita bisa berpikir gitu. Nggak tahu nih istri saya bisa nggak kayak gitu? Pernah, ini bukan kejadian di kita ya, tapi ada satu keluarga, seorang ibu, dia anak-anaknya masih kecil tapi sudah sekolah. Dan dia mengajarkan gimana kita bisa melakukan hal-hal kecil dalam perbuatan baik di sekolah. Jadi si anak itu setiap hari, setiap pulang dari sekolah, ditanya sama ibunya, hari ini apa sesuatu yang baik yang kamu lakukan gitu. Ada hal-hal kecil aja, mungkin oh ada yang lupa penghapus, saya tadi ngasih pinjam penghapus gitu. Itu hal-hal kecil katanya yang dilakukan. Lalu menurut saya itu kan bisa menjadikan buah-buah kecil yang nanti makin lama makin banyak. Betul. Jadi sifat manusia itu harus dilatih kalau saya. Jadi harus mencoba memperbaiki diri dari hal-hal yang kecil sehingga Tuhan akan memberikan hikmat, dan hikmatnya itu makin lama makin besar gitu bisa memberikan. Jadi saya tantang bagi orang yang sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7 itu mungkin makin bisa merefleksikan, makin membimbing anak-anaknya dari mulai yang kecil. Jadi itu tantangan kita. Nah, pertanyaan yang tadi berbuahnya ini apakah bisa dinikmati oleh orang lain? Kan kita yang berbuah tapi nggak mungkin ya buah itu dinikmati sendiri, lama-lama habis juga. Capek juga ya, seperti kita tuh pohon nangka berbuah terus. Iya, kita punya pohon nangka di rumah ini, kadang-kadang kita ambilin saking banyak buahnya sampai bingung.
Masa kita mau makan nangka tiap hari saya bagikan ke tetangga, ke tempat gereja, kemana-mana sampai ngabisinnya pun bingung. Nah saya pengennya melihat bahwa apa yang buah-buah Anda itu buah-buah rohani, entah jasmani ya, makanya saya baca jasmani yang punya kekayaan, yang punya kepandaian, tapi buah-buah rohani tadi bisa juga baik hati kita ini dibagikan kepada orang lain gitu. Gimana caranya gitu, nggak mudah. Karena kalau dimakan untuk kita sendiri nanti jangan-jangan menjadi perutnya mengembang gitu. Saya pengen dengar lagi nih cerita Bu Uis barangkali. Bu Uis bisa nggak cerita bagaimana membagikan apa buah-buah yang diperoleh kehidupan itu bagi orang lain? Gimana? Pernah cerita nggak ya, Bu Uis? Ya Pak Budi, terima kasih. Kalau dalam kehidupan kami itu untuk menghasilkan buah-buah dapat dinikmati oleh orang lain, mungkin tidak terlalu banyak ya Pak ya. Saya boleh berbagi dengan saudara atau dengan tetangga, tapi dalam segala kesederhanaan, keterbatasan, puji Tuhan masih bisa memberikan. Dan boleh dirasakan juga oleh saudara-saudara kami. Dan di dalam kehidupan saya juga memang harus dipancarkan itu kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami pun bisa memberikan kasih Tuhan itu dengan mengasihani saudara kami, walaupun kami berbeda di dalamnya. Tapi itu suatu ucapan syukur bagi kami. Itu aja, Pak. Oh, baik. Baik, kesaksiannya ya. Kita bisa berbagi dari apa yang kita punya kepada yang lain, membagikan kebaikan kayak gitu, bukan daripada nilainya saja. Malah saya tadi berpikir dengan istri saya ini, kadang-kadang membagi kebaikan itu yang sederhana saja, misalnya nggak perlu sampai berbagi harta, berbagi apa. Orang yang bisa senyum gitu, membagikan senyum kepada orang lain yang sederhana pun, maka orang yang tadinya barangkali depresi akan melihat senyum kita, mungkin jangan-jangan menjadi kesegaran tersendiri gitu. Iya, nah, betul, hal Pak. kayak gini, mendengarkan kadang-kadang, jadi ada orang yang berkeluh kesah misalnya. Ini istri saya juga suka berkeluh kesah nih kadang-kadang. Jadi saya hanya mendengarkan saja gitu, nggak mau dikomentari dulu, hanya mendengarkan, ya nggak apa-apa lah, rilis daripada burden istri saya kayak gitu. Apakah kayak gitu? Jadi saya mendorong bahwa buah yang dihasilkan oleh kita mungkin bisa dibagikan kepada orang lain supaya orang lain melihat, bagi saya sih, bahwa oh kok orang Kristen ini dia nempel kepada Yesus, dia mendapatkan sesuatu sehingga dia berbuah gitu. Jadi orang lain melihat, oh kalau gitu saya pengen ikut gitu kan, tujuannya sampai ke sana kalau bisa. Tadi tidak hanya kepada orang-orang yang seiman, tetapi juga kepada orang-orang di luar iman kita. Bukan hanya itu, malah kepada ke seluruh dunia gitu. Kalau saya bisa tantang, bukan hanya lingkungan kita, ke berbagai negara pun bisa gitu. Nah inilah tantangan kita semua di dalam rangka menghasilkan supaya kita dibersihkan dengan berbuah. Saya pengen mengundang sebenarnya, pengen dengar ada yang mau bicara nggak Bu? Yang lain coba pengen dengar sharingnya gitu dalam rangka dibersihkan untuk bisa menghasilkan buah. Ada nggak yang mau bicara bagi rekan-rekan dari wilayah 1? Saya buka nih, silakan. Ada nggak yang mau sharing lagi? Saya coba sharing boleh? Boleh, silakan Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Shenaria, ini baru ikut persekutuan wilayah karena diajak sama Kak Hilda.
Menurut saya ketika kita dibersihkan ya Pak ya, sebenarnya jadi orang Kristen itu terus terang tidak enak karena dari awal Tuhan Yesus itu sudah memberikan hal-hal yang tidak enak kan. Pikula salib yang pikula salib, maka aku akan memberikan kuk salib yang enak ya, yang pas gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi Kristen, kita menjadi percaya, kita tuh sudah dipersiapkan dengan beban yang berat. Ya, jadi siap menderita, siap sama seperti Kristus. Ya, mungkin kita tidak separah Kristus, tapi karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita pasti akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi kadang kita sebagai manusia kerap kali kita mencari kenyamanan. Sehingga ketika kita dibersihkan, yang tadi dibilang pruning, ya sebenarnya kan kita dibersihkan setiap saat ini karena selama kita masih punya manusia jasmani, kita akan selalu dibersihkan karena tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus daging adalah lemah dan roh selalu kuat gitu. Roh adalah kuat dan daging lemah. Jadi selalu ada pertentangan antara daging kita, keegoisan kita dengan roh yang ada di dalam diri kita. Roh yang ada di dalam diri kita dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya menempel gitu kan Pak. Ya, supaya menempel. Tapi kadang kan kita tidak mau menempel. Ya, kita tidak mau menempel pada pokok anggur itu sehingga kita menjadi mati. Kalaupun kita menempel pada pokok anggur itu, apakah kita berbuah anggur yang sama? Jangan-jangan ketika kita menempel Tuhan Yesus, bukan buah anggur yang kita hasilkan. Berarti sebenarnya kita tidak menempel ya, hanya hidup saja karena kita hidup menempel, tapi itu tidak berbuah. Jadi marilah kita memiliki kesadaran bahwa sebagai anak-anak Tuhan memang kita tidak akan pernah diberikan sesuatu yang mudah, tetapi selalu akan diberikan sesuatu yang sulit. Supaya tubuh kita ini terlatih mengikuti kemauan roh kita yang bersama dengan roh Tuhan untuk bisa bertumbuh dan berbuah ya di dalam Kristus. Jadi kalau orang Kristen tadi cerita selama 30 tahun masih mengeluh, kita pertanyakan sebenarnya dia menempel ke siapa ini? Jangan-jangan asal menempel bukan jadi pohon anggur, tapi dia bisa saja dia jadi benalu. Benalu kan hidup juga ya. Benalu juga hidup pada pohon, pada inang pohon itu, tapi dia tidak seperti buah yang dihasilkan oleh inang pohon itu kan, jadi benalu. Jangan-jangan kita orang Kristen sebenarnya seperti itu. Nah, itulah itu justru yang berbahaya. Memang sih kita menempel, memang kita hidup, tetapi ya hidupnya tidak berbuah dan justru mungkin karena jadi benalu, kita bisa saja memberikan sesuatu yang jelek ya terhadap pengenalan orang yang mau terima Tuhan Yesus, malah orang Kristen kok begitu ya gitu. Karena tadi kita bukan hanya tidak dibersihkan, tapi kita salah-salah menempel gitu. Fokus kita bukan kita sebagai pokok anggur yang seharusnya kita harus seperti Kristus kan ya. Menjadi seperti Kristus itu kan sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Tetapi kadang kita karena masih di dalam tubuh jasmani kita, kerap kali kita mencari kenyamanan dan keamanan yang paling banyak itu. Apalagi kalau kita Kristen udah lama, ya kita sudah makin berumur, kita semakin menghindari apa yang dinamakan kenyamanan, keamanan itu akan kita kejar terus. Gimana caranya tadi ketika kita mengalami pandemi, ya bagaimana caranya kita tetap survive gitu. Padahal mungkin di pandemi justru inilah masa pruning kita. Ya, saya yakin pandemi selama 2 tahun ini semua berdampak ya. Ini pruning yang paling luar biasa menurut saya sepanjang sejarah selama saya hidup, ini yang paling luar biasa karena bukan hanya secara sosial ekonomi kita berdampak, secara kita kehidupan gereja berdampak, tapi juga yang di dalam keluarga itu juga betul-betul di pruning gitu ya, yang biasa kita tidak bertemu dengan anak-anak, yang biasa kita nggak pernah berantem dengan anak-anak, tapi kita setiap hari bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan suami kita yang kondisinya itu saja dan kita tidak kemana-mana, mungkin kan emosional kita juga jadi bermasalah gitu. Itu juga salah satu pruning ya, salah satu pruning
untuk menyucikan kita sebenarnya. Jadi di masa pandemi ini harusnya kita bersyukur, walaupun mungkin secara ekonomi kita terbabat habis gitu ya. Secara sosial kita terbabat karena kita jarang ketemu dengan saudara, kita tidak pernah beribadah bersama-sama gitu. Tapi secara roh harusnya ini bisa menjadikan kita benar-benar menempel bahwa apapun kondisi ekonomi sosial kita, kita tetap berpegang teguh kepada pokok anggur. Kita sih berharap pandemi ini cepat selesai ya, tetapi yaitu salah satu yang diizinkan Tuhan juga supaya kita bisa pruning tadi, menghasilkan buah. Apakah melalui pandemi ini kita bisa tetap berakar, bertumbuh, dan tetap di dalam Kristus, bahkan kalau bisa berbuah kita makin lebat gitu, karena ini pruningnya kan kenceng banget gitu ya, semua orang kena. Barangkali itu saja sih yang saya ingin sharingkan ya. Ya, terima kasih. Sharingnya cukup baik kayak gitu, bahwa kita jangan, karena sebagai kehidupan orang Kristen kan tidak, kalau kamu masuk Kristen segala sesuatunya menjadi mudah, tidak banyak kesulitan dan sebagainya, pasti akan menghadapi berbagai tantangan dalam proses pruning tersebut gitu. Tetapi saya akan menghimbau dalam hal ini bahwa jalanilah kehidupan orang Kristen ini meskipun ada riak-riak, artinya kita berbenturan dan sebagainya, tetap menempel kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, bahwa pada akhirnya kayak Ayub gitu, kita akan mendapatkan kemenangan bagi saya sih. Jadi bahwa ada masalah, iya. Malah saya tantang bagaimana kita di dalam situasi kayak gini bisa menikmati masalah gitu. Sehingga kita tidak menjadikan suatu depresi menjadi beban di dalam kehidupan, sehingga buah sukacita kita itu akan muncul. Buah kebaikan kita, buah tenang, kedamaian itu masih bisa diberikan gitu. Nah, ini tantangan kita. Jadi jangan takut menghadapi masalah. Tadi saya bilang himbau kepada rekan bahwa kalau kita tetap menempel kepada pokok anggur, kita harus belajar untuk menerima, kita harus belajar untuk bersyukur, karena Tuhan akan menjanjikan sesuatu yang indah pada waktunya. Jadi jangan depresi kayak gitu. Itu himbauan saya. Jadi saya sebelum itu saya pengen mengakhiri, ada pesan barangkali yang bisa dibawa pulang tadi. Maka ini dikatakan jalani kehidupan ini untuk tetap mendapatkan nutrisi, zat gizinya itu melalui pokok anggur. Zat gizinya kan dari tanah, supaya lewat Yesus melalui pokok anggur, dan kita mendapatkan zat gizi dari akar tersebut untuk menghasilkan buah. Bahwa yang punya kebun anggur ini akan memotong, ada empunya yang punya pohon, bahwa jangan takut, kita akan berbuah lebat di kemudian hari selama kita mau berserah, kita mau belajar berlatih untuk menerima kenyataan dan mau dibersihkan oleh yang mempunyai anggur tersebut gitu. Jadi ini pesan saya dibawa pulang, nanti mudah-mudahan buah-buahnya itu tadi ada rasa malas menjadi rajin. Ini anak-anak sekolah minggu biasanya kita ajarkan menjadi kasih, menjadi setia, menjadi sabar dan sebagainya, tidak jahil usahanya, menjadi tidak bohong dan sebagainya. Ini menjadikan pesan kita untuk kita jalani di dalam kehidupan. Yang kedua, saya tetap menyarankan supaya kalau kita menghasilkan buah yang kita punyai, tidak hanya buah-buah rohani, buah-buah jasmani, juga dibagikan kepada orang lain gitu. Jangan dimakan oleh kita sendiri, bukan keluarga kita sendiri, sehingga buah ranum kadang-kadang kita berikan kepada orang sakit misalnya, tetapi juga kita berikan kepada orang lain yang mendapatkan kesusahan, sehingga kita bisa berbagi, bukan hanya dimakan oleh kita sendiri. Itu pesan saya barangkali untuk mengakhiri renungan kita. Sampai di sini saja, kecuali ada yang mau bertanya, silakan. Jadi saya kembalikan bagi Bu Hilda, kalau mau ada yang bertanya atau pengen menyampaikan sesuatu masih ya dipersilakan kayak gitu, Bu Hilda, saya serahkan. Terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau menanggapi?
saya itu kalau ingat Kak Wina itu saya senang banget selalu. Fer, udah ke gereja belum? Khotbah hari ini bagus banget loh. Selalu begitu Kak Wina. Itu saya senang itu dengan semangat Kak Wina untuk selalu mengingatkan saya untuk apa ya? Untuk selalu mendengarkan kebaktian. Mudah-mudahan Kak Wina apa yang selama ini disampaikan oleh Kak Wina itu bisa mulai tertanam lah ini pelan-pelan. Lama juga ya Kak Wina ya, berapa tahun nunggunya ini. Kemarin ngomong sama Hilda, ini kayaknya lama-lama persekutuan ini asik juga selalu diikuti begitu ya tiap minggu. Padahal sebelumnya ya mohon maaf agak suka malas Pak Budi. Ya begitu aja. Lah. Kita lebih baik tahun depan ya. Siap Pak Budi. Sudah ada komitmen. Ya. Silakan yang lain. Mbak Retno. Ya, boleh. Ini aja cuma tadi mengenai buah yang kita hasilkan itu dibagikan kepada yang lain, ya orang sekitar kita gitu ya. Dan mungkin sebetulnya buah yang dihasilkan kita itu juga akan sia-sia kalau itu tidak dirasakan oleh sekitar kita. Jadi berbuah itu betul-betul dapat dirasakan. Jadi kesabaran kita dapat dirasakan oleh orang lain, kesetiaan kita dapat dirasakan oleh orang lain gitu. Karena kalau orang cuma nggak mungkin orang cuma lihat misalnya buah anggur cuma dilihat aja tapi tidak tahu rasanya aja, ya sia-sia sebetulnya semuanya gitu. Jadi betul-betul ketika kita sudah belajar untuk tadi dibersihkan dan berbuah, ya betul-betul harus bermanfaat untuk sekitar kita. Itu aja. Betul, Bu Retno. Itulah fungsi daripada salah satu panggilan gerejawi bagi orang-orang Kristen ya, sebagai tubuh Kristus ini. Orang Jawa bilang mangrasul lah, ada memberikan suara kenabian, memberikan kebaikan bukan hanya keluarga tetapi kepada orang lain yang melihat kehidupan kita gitu. Memang butuh proses, tadi saya katakan tidak bisa orang sudah menjadi katekisasi terus bisa kayak gitu. Kita harus tetap belajar untuk mau dibersihkan, untuk tetap menempel kepada Tuhan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa kita bisa menikmatin di dalam buah buat diri kita, tapi juga bagi orang lain. Betul, Bu Retno ya. Terima kasih, silakan Bu Hilda. Saya serahkan kepada moderator kalau kita akan akhiri. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apa ada lagi? Kalau tidak, kita akan berdoa syafaat. Pak Rusnawan, bagaimana Pak? Pak Ruswanto, Pak Ruswanto, gimana Pak Rus? Umum aja Bu, saya nggak ada permintaan dari jemaat. Baik. Mungkin kesehatan wilayah 1, lalu kekompakan wilayah 1, itu yang penting. Bapak Ibu, apakah ada pokok doa yang ingin disampaikan, yang ingin didoakan? Anak-anak sekolah mungkin lagi PTS ya? Ada yang PTS. Anak-anak kampus sih udah beres, baru kemarin. Atau yang tapi nggak tahu sekolah lain ya. Yang tatap muka mungkin bisa diberi anak-anaknya supaya bisa terus menjaga prokes, itu aja. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau begitu Bapak Budi, kami mohon kesediaan Pak Budi untuk membawakan doa syafaat kami tentang kesehatan untuk kekompakan wilayah 1 dan untuk anak-anak kami di wilayah 1 supaya boleh lancar dalam proses tatap mukanya dalam gereja. Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita akan memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan
yang punya kebun anggur itu. Tuhan Allah yang baik, yang memelihara kami semua anak-anak-Mu, baik di wilayah 1 dan juga di gereja kami bersyukur bahwa firman-Mu yang boleh menguatkan kami semua, supaya kami boleh belajar untuk boleh juga menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur bahwa Engkau mempersatukan di wilayah 1 dengan lebih dari 20 orang yang bisa bergabung. Kami juga tetap mendoakan kepada rekan-rekan kami supaya sukacita dan saling bersekutu dan saling membantu di dalam situasi yang kadang-kadang sulit, sehingga kami boleh membantu satu dengan yang lain. Tuhan, gerakanlah hati kami untuk memperhatikan mereka, juga menggerakkan daripada mereka supaya mereka juga mempunyai keinginan untuk bergabung menjadi ranting-ranting bagi pokok anggur kami. Tuhan, terima kasih sekali lagi persekutuan, kami mendoakan supaya wilayah 1 juga kembali memberikan buah-buah, memberikan terang kepada lingkungan di mana masing-masing mereka berada. Tuhan, kami ingin mendoakan juga untuk anak-anak kami yang beberapa sudah memulai untuk tatap muka di dalam bersekolah. Kami mendoakan kepada mereka supaya mereka dikuatkan. Kami mendoakan juga guru-guru termasuk anak-anak supaya mereka mematuhi apa yang dihimbau oleh pemerintah, supaya dapat menjaga diri mereka masing-masing, sehingga di dalam menghadapi situasi pandemi ini kami boleh dikuatkan, dan karena anugerah daripada Engkau, tubuh kami juga bisa dikuatkan dalam rangka menangkal berbagai hal yang tidak diinginkan. Kami berserah kepadamu, kami berserah kepada anak-anak kami, supaya Engkau sendiri yang memberikan perlindungan yang kami rasakan menjadi suatu miracle di dalam beberapa hal, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin mendoakan supaya pemerintah kami diberikan kebijakan dalam menerapkan pengendalian pandemi ini, supaya kami boleh dikembalikan kepada suasana yang lebih baik di kemudian hari, dan kami boleh belajar juga menghadapi pandemi ini. Engkau berikan hikmat bagi pimpinan-pimpinan kami, Engkau juga memberikan hikmat dan bijaksana bagi kami, supaya kami boleh mengikuti apa yang mereka perintahkan sebagai negara kami. Terima kasih Tuhan, kami punya persekutuan malam hari ini yang indah. Biarlah kami juga boleh membagikannya, boleh kami pulang ke tempat masing-masing, boleh mengawali akan jalan kami di dalam minggu yang akan datang dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami dan memberikan pertolongan, memberikan kelegaan, memberikan hikmat dan bijaksananya di dalam melakukan pekerjaan di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas segalanya. Amin. Terima kasih Pak Budi. Sebenarnya salah satunya juga kenapa saya sama Ferrari sekarang ini pengen ikut persekutuan ataupun pemahaman Alkitab, karena ya itu mungkin kayak Ferrari ini perlu dikasih PR gitu. Jadi apa yang harus itu rahasia, jangan disampaikan. Karena kadang kayak gini nih, pemahaman Alkitab ataupun sharing dari pembawa firman itu sebenarnya kadang menampar juga gitu kan. Apa sih yang harus kamu lakukan untuk selanjutnya gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Budi dan Kak Wina untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan dan sharingnya juga, Bapak Ibu juga. Saya percaya karena sampai hari ini Tuhan selalu memegang hidup saya. Semua yang terjadi dalam hidup saya itu adalah rencana Tuhan. Dan ketika Tuhan membersihkan saya, tujuannya adalah supaya saya menghasilkan lebih banyak buah yang bisa dinikmati juga untuk orang lain. Tuhan memproses saya, rencana Tuhan itu kerap membawa rasa sakit. Tapi saya yakin Tuhan membawa saya merasakan kasih-Nya terus-menerus, sama seperti anggur yang dibersihkan terus-menerus dalam hidupnya. Saya sadar proses Tuhan pun harus dilewati saya dengan rasa taat, dengan ketaatan kepadanya, dan dengan rasa syukur. Saya sadar proses Tuhan akan terus terjadi dalam hidup saya. Entah berapa kali nanti saya akan dibersihkan, tapi saya mau percaya itu adalah proses Tuhan.
Dan saya harus siap untuk dilatih, untuk mengikuti proses Tuhan tersebut. Karena dengan latihan saya yakin kita akan semakin baik dan semakin baik lagi. Mungkin levelnya akan naik terus, itu yang diharapkan. Sampai akhirnya nanti kita akan merasakan buah-buah rohani dan bisa membagikannya kepada orang lain. Saya mau tetap percaya, saya mau tetap membuka diri pada firman dan janji Tuhan, agar saya tetap menjadi anggur-anggur yang berbuah baik di mata Tuhan sampai akhir hidup saya. Kita akan nyanyikan lagu penutup kita. Setelah itu, saya mau minta tolong sama Pak Budi lagi untuk berdoa penutup ibadah kita. Kita akan nyanyikan sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup
Baik, mari kita akhiri persekutuan malam ini dengan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang maha baik yang ada di dalam surga, intinya kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau sendiri yang memberikan Yesus yang mati di kayu salib sebagai penebus dosa-dosa kami. Engkau juga memberikan Yesus sebagai pokok anggur bagi kami sehingga kami boleh hidup karena Engkau sendiri. Ajarlah kami supaya kami bisa berbuat baik. Kami ingin menyerahkan supaya Engkau sendiri yang punya kuasa untuk menentukan hidup kami, memberikan pengarahan bagi hidup kami di masa yang akan datang. Terima kasih Allah, kami ingin mengikuti Engkau terus-menerus. Ajarlah kami untuk menerima apa yang Engkau berikan, tetapi juga kami untuk berbagi. Ajarlah kami juga untuk mampu menghadapi hari-hari di kemudian hari, karena penyertaan daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk kami boleh mengandalkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang juga selalu menolong kami tepat pada waktunya sehingga kami mampu melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Sekali lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya Engkau menilik masing-masing kami. Engkau mengingatkan melalui Roh Kudus-Mu supaya kami boleh berbuat yang baik, boleh berbuat sesuatu terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Tuhan, terima kasih persekutuan ini. Kami akan mengakhirinya dengan keyakinan bahwa anugerah-Mu saja yang akan menyertai sepanjang hidup kami, mulai dari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selanjutnya apa ada pengumuman dari pengurus? Ada, Bu. Mungkin sebelum pengumuman, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi untuk firman-Nya dan Bu Wina pada sore hari ini untuk wilayah 1. Pengumuman yang pertama, untuk bulan Oktober, ini karena PW serentak dalam rangka bulan keluarga yang biasanya untuk persekutuan wilayah di wilayah 1 pada akhir bulan, untuk bulan Oktober nanti pada tanggal 10 Oktober ini serentak seluruh wilayah 1 sampai 12. Lalu untuk PA kita balik pada minggu keempat yang biasanya pada minggu pertama. Jadi sekali lagi untuk PW bulan Oktober ini pada tanggal 9 Oktober dan untuk PA pada tanggal 31 Oktober. Lalu yang kedua untuk MC yang akan datang pada bulan Oktober nanti minta tolong pada Bu Elida Sipayung untuk MC pada bulan Oktober pada persekutuan wilayah. Lalu yang ketiga, menyikapi tadi yang disampaikan Pak Ranto, mungkin sebelumnya dari pengurus minta maaf, memang kami untuk menggiatkan untuk PW dan PA di pengurus wilayah 1 ini ada 9 orang, kita bagi menjadi 9 orang untuk menghubungi 5 orang. Jadi selain kita umumkan di wilayah, grup wilayah, jadi kami masing-masing pengurus, ini ada 9 orang, untuk bisa menghubungi dibagi ke jemaat 5 orang untuk WA pribadi atau japri. Seperti tadi Pak Ranto bilang, kita dapat ada WA nih, iya memang betul Pak. Jadi kami dari 9 orang pengurus ini dibebani dibagi menjadi menghubungi 5 orang jemaat. Jadi selain di grup wilayah dan juga nanti setiap pengurus ini dibagi menjadi 5 orang untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan kembali untuk bisa ikut persekutuan wilayah ataupun pemahaman Alkitab. Lalu yang terakhir, karena selama pandemi ini kita tidak bisa berkumpul seperti sebelum pandemi, untuk menunjang kegiatan operasional kepengurusan wilayah, karena di pengurus wilayah itu ada untuk sosial, lalu untuk lalu
ada bencana kita ya untuk menyumbang. Nah, nanti mungkin pada bulan Oktober ini akan ada semacam persembahan pada saat persekutuan wilayah. Nah, nanti persembahan bisa ditransfer melalui rekening Bu Esther selaku bendahara. Nanti akan saya umumkan nomor rekeningnya. Nanti untuk persembahan ini kita bagi dua, 50% untuk kegiatan operasional wilayah dan 50% nanti untuk ke persembahan gereja seperti yang sudah kita lakukan pada waktu persekutuan wilayah sebelum pandemi. Ini kita edarkan 2 kantong, 1 kantong untuk wilayah dan 1 kantong untuk gereja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebelum mungkin nanti kita foto bersama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi, Bu Hilda, dan Pak Richard yang telah terlibat pada acara sore hari ini. Silakan Pak Richard untuk bisa foto bersama. Oke, Bapak Ibu, kita foto ya. Mungkin videonya bisa, kameranya bisa di on ya. Open cam semua. Open cam. Jarinya. Oh iya, jarinya ya. Mana nih jari saya? Oh ini ya. Satu. Oke. Jarinya semua udah siap. Satu. Oke. Bu Giri. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Oh, Bu Rahel baru dibuka tuh. Mau sekali lagi. Sekali lagi, boleh. Ya, Pak satu lagi. Asrin bisa, Pak Marbun, Bu Leoni. Bu Leoni, oh Pak Asrin. Ya, bentar. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Makasih Pak Budi, Pak Wina. Terima kasih Pak Budi, Pak Budi, Bu Wina. Sampai Bu Hilda. ketemu. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Sampai Hilda. ketemu. Sama, sampai Kak ketemu Hilda. lagi. Terima kasih Bu Hilda. Terima kasih Pak Saya Richard. baru lihat Karya datang lagi, Karya. Terima kasih Pak Budi, Kak Wina. Bu Rahel, Pak Asrin, coba Ya, nih saya Bu Elida. belum pernah ini nih kenal nih. Bisa Asrin, open iya, cam, Pak Asrin. open cam bisa di unmute. Pak Retno bisa ditambahin itu Karya itu saja. Oh ya, Ria ya. Tinggal di mana Ibu? Di Bogor Asri. Bogor Asri. Oh, Ya. ini apa kandang roda ya? Kandang Nang Roda. Oke. ya. Ya. Oke. Nanti masuk WAG ya mungkin. Boleh. Bu, panggilnya Bu Rahel atau Bu Sonya ini? Bu Sonya ya. Iya. Baru sebetulnya udah beberapa lama juga ya sebelum pandemi mungkin ya. Udah masuk anggota wilayah 1. Nah, baru ngelihat sekarang nih. Meskipun lewat Zoom dulu ya, nggak apa-apa ya kita semua. Ini Pak Asrin juga ya Bu Retno ya? Iya, Kayaknya Pak baru nih ya. Asrin. Iya Bu, ini emang baru masuk. Gitu. Iya, saya beberapa kali japri Pak Asrin. Tapi Ditunggu puji Tuhan selanjutnya, bisa bergabung Pak. sekarang. Iya. Iya Bu, iya Bu. Terus ikut ya Pak. Siap. Ya, lagi di luar ini. Iya pas lagi di jalan berhenti dulu. Masih di jalan ya nggak apa-apa puji Tuhan. Tapi hati-hati nanti. Siapa lagi? Bang Ferrari ada yang belum kenal nih kayaknya kan baru nih aktifnya. Padahal udah lama 4 ya. kali loh. 4 kali. Iya, tapi pasti belum pada ini sama yang lain ya. Belum. Saya belum. Nanti lama-lama kenal sendiri nih Mbak Retno. Iya. Pak, Harus ya. Atau ini Mbak Retno, saya mau punya enggak